Teman-teman pernah nggak sih dengar larangan kayak mending orang Jawa sama orang Sunda jangan bareng-bareng deh, kalau bisa jangan sampai nikah. Karena katanya pernikahan mereka nggak akan bahagia dan nggak akan berlangsung lama. Atau di sini teman-teman ada orang Jawa, orang Sunda pernah dibilang itu juga sama keluarganya. Tapi kepikiran nggak, memangnya ada cerita apa di balik itu? Kenapa bisa sampai dilarang? Memangnya ada apa? Hai, saya Andina Putri Safira akan menjelaskan sejarah di baliknya. Dulu, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Majapahit dari tanah Jawa dan Kerajaan Pajajaran dari tanah Sunda. Mereka berkonflik sampai akhirnya menimbulkan peperangan yang tidak bisa dihindari. Peperangan tersebut bernama Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi. Tragedi ini berawal dari keinginan Hayam Wuruk, yaitu Raja Majapahit yang ingin mempersunting Putri Dyah Pitaloka, seorang putri dari tanah Sunda. Nah, kemauan Hayam Wuruk ini diterima baik oleh Kerajaan Pajajaran. Dan mereka akan melangsungkan pernikahan di wilayah Majapahit, tepatnya di Pesanggerahan Bubat. Setelah itu, Prabu Linggabuana selaku raja dari Kerajaan Pajajaran membawa putri beserta rombongannya ke wilayah Bubat karena nantinya akan melakukan pernikahan di sana. Tapi, kedatangan mereka justru malah menimbulkan niat buruk dari Pati Gajah Mada. Gajah Mada ingin menguasai kerajaan Sunda. Karena dibanding kerajaan di Nusantara lainnya, kerajaan Sundalah yang belum ia takluki. Oleh karena itu, Gajah Mada mendesak dan meminta Hayam Wuruk untuk menjadikan pernikahannya ini sebagai bentuk penyerahan kerajaan Pajajaran kepada kerajaan Majapahit. Dan parahnya lagi, sang putri yang harusnya dijadikan pengantin malah ingin dijadikan simbol sebagai takluknya tanah Sunda kepada kerajaan Majapahit. Hal ini bisa membuktikan bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terkuat di Nusantara. Hayam Wuruk bingung dan gak tahu harus berbuat apa, harus mengambil keputusan apa. Tapi Pati Gajah Mada geram sampai akhirnya ia memimpin pasukan bernama pasukan Bayangkara untuk pergi ke Bubat menemui pasukan dari kerajaan Pajajaran dan mengancam kerajaan Pajajaran agar dia mau tunduk kepada kerajaan Majapahit. Prabu Linggabuana yang saat itu menjadi raja sontak kaget, bingung, dan dia tidak terima, bahkan menolak mentah-mentah kemauan Pati Gajah Mada. Karena ia bersama rombongannya datang untuk meminang putrinya, bukan sebagai bentuk untuk tunduk kepada kerajaan Majapahit. Mereka berdua sama-sama mempertahankan kehormatan kerajaan mereka dan tidak menemukan titik tengah sama sekali. Lantas apa yang terjadi? Peperangan tak terhindarkan. Terjadi pertumpahan darah di wilayah Bubat. Namun sayang, rombongan kerajaan Pajajaran yang memang tidak siap perang akhirnya gugur dalam perang tersebut. Tidak tersisa sama sekali kecuali Putri Dyah Pitaloka. Tapi apa yang dilakukan sang putri? Ia melakukan bela pati atau bunuh diri demi menjaga kehormatannya. Karena menurut nilai di kasta kesatria, bela pati merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika laki-laki gugur dalam peperangan. Telah gugur raja, putri, dan rombongan dari kerajaan Pajajaran dalam perang tersebut. Dan kekuasaan kerajaan Pajajaran dipegang oleh Prabu Niskala Wastukancana yang merupakan adik dari Putri Dyah Pitaloka dan merupakan keturunan satu-satunya kerajaan yang masih hidup karena dia tidak mengikuti perang saat itu. Akhirnya sang Prabu menuliskan larangan bahwa perempuan Sunda dilarang menikah oleh laki Jawa, atau secara umum disebutkan sebagai dilarang menikah oleh orang Jawa. Sejatinya, hidup di negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya memunculkan berbagai stereotip dan mitos dari nenek moyang kita, khususnya tentang suku Jawa dan suku Sunda. Tapi, tugas kita hanya sebatas menghargai, tidak perlu menghakimi ataupun mempercayai, karena sejatinya kebahagiaan dalam pernikahan itu tidak memandang dari suku mana dia berasal. Saya Andina Putri Safira, sampai jumpa.